Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sekarang siap-siap untuk menuju ke BPP Kecamatan Lealea untuk melakukan pelatihan bersama ibu tani Kelurahan Lobu-Lobu tentang pembuatan saus sambal dan kurma tomat. Tetapi video kali ini saya akan gabungkan antara hari kedua dan hari ketiga supaya videonya satu kali. Jadi hari ketiga itu tentang pembuatan cabai kering ya. Jadi antara video kedua dan ketiga antara hari kedua dan hari ketiga itu saya satukan ya, saya gabungkan sehingga supaya satu video. Dan untuk lebih jelasnya mari kita saksikan secara bersama-sama pelatihan para ibu-ibu di Kelurahan Lobu-Lobu, Kecamatan Lealea, Kota Bau-Bau, Provinsi Sulawesi Tenggara. Semoga pelatihan ini bisa meningkatkan kesejahteraan para ibu-ibu tani yang ada di Kelurahan Lobu-Lobu supaya bisa meningkatkan pendapatannya dan kesejahteraan keluarga. Mungkin itu yang perlu saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kan kalau petik di lahan itu kan hanya campur saja kan, ditanya berapa per kilo, 5.000. Setelah tengkulaknya dia pergi di gudangnya dia sortir, yang 5.000 itu yang begini, yang 3.000 misalnya yang begini, dia sudah dapat keuntungan 2 kali, di sini dapat, di sini dapat. Itulah makanya di dalam pas kampanye itu ada yang namanya sortiran. Sortir itu mengklasifikasikan bahan atau produk kita. Mungkin yang satunya itu dia lembut, itu yang besar itu. Kurma. Masalah kemana? Ada. Karena selai tidak pakai bawang putih. Masih bisa. Empat kilo tomat ya? Iya. Bukan bawang putih, tidak ada bawang putih di situ. Untuk selai kayaknya. Karena selai ini pasti banyak yang rumah. Yang selai kan tadi 4. 4 kilo Pak ya? Iya, coba ada satu yang mencatat karena ini di luar anu ini. Oh iya Di betul. luar bahan kita. Selai 4 kilo. Tomat. 4 kilo tomat. Kemudian kurma. Kurma yang kecil-kecil Ibu ya? Masih ada lagi yang kecil ini kalau dipilih-pilih. Makanya ambil yang kecil-kecil. Kasih 4 atau 5 dia. Untuk kurma Pak? Iya. Apalagi Pak ini ada 5 kilo ya? Itu selai tomat. 4 kilo. Selai tomat 4 kilo. Kemudian kurma tomat 5 kilo. Iya 5 kilo. Oh, kurma juga ini ya? Kalau kurma jangan hanya 2 kilo, banyak tomat. Oh iya yang Ada loyang kecil-kecil. di belakang. Kalau yang saus, Dipilih dulu yang tomatnya yang kecil-kecil. yang selai tomat yang besar-besar. Boleh. Anu misal tomat ambil dulu tomatnya. Kalau yang kurma kecil-kecil, Kalian saus 2 orang. yang sudah diapkir. Ini loyang. Ini ambil jangan ini semua nanti kan ada ulangan. Selai ya, selai tomat. Iya. 1 kali masak kayak kemarin. Saus ya. Saus tomat. Mau dua enggak apa-apa. Tapi ibu tidak kebagian. Iya betul. Saya bilang kalau mau 2 kilo, 1 kilo enggak apa-apa.
Tapi pulang tidak bawa apa-apa. Soalnya kalau udah jadi tinggal sedikit. Peserta pelatihan. Kasih 5 kilo ya. Ditimbang dulu. Kalau dia ini pada saat kalau kurma itu kalau pada saat dipotong dia langsung dibelah tetapi tidak langsung dibelah tapi tidak berpisah untuk mengeluarkan biji. Nanti saya kasih contoh sebentar. Nanti saya kasih contoh. Oh iya iya. Pak. Pisaunya. Part kedua ya betul. Ini lebih seru lagi. Pembuatan Nanti ada yang catat selai tomat ada yang catat dengan kurma kalau tomat. sambal ya, ada yang catat karena ini di luar. Sudah selesai Pak, selaynya. Untuk selai ya. Ini kalau buat selai di rumah, kalau ibu-ibu tidak mau blender bisa, tetapi dibuang bijinya. Iya iya. Tetapi kalau mau di blender, jangan dibuang bijinya karena sistemnya sama dengan pembuatan saus akan disaring. Seperti yang kemarin. Ya. Kalau misalnya tidak menggunakan blender, tinggal kita cincang, habis buka kulitnya, rebus, buka kulitnya, baru cincang di talena, baru masukkan di kuali. Aduk, bisa. Tetapi bijinya dia dibuang pada saat sebelum dimasak. Berarti dibuka memang menjadi. Iya, dibuka tetapi tidak langsung belah buang. Artinya tidak terpisah. Tinggal kasih keluar, baru rebus, buang kulitnya, cincang. Di talena baru masuk di kuali. Itu bisa. Itu seratnya agak lumayan. Jadi ini mau dikupas lagi Pak? Direbus dulu. Sudah masuk air, nyalakan kompor. Jangan di samping. Silakan. Mana tadi untuk mana? Tahu. Untuk kurma sudah di. Hah? Seperti ini ya. Seperti ini. Seperti ini. Kemudian kalau sudah buang ini, kalau sudah terbuang, kasih begini. Ini. Begini. Tidak langsung. Ini untuk memudahkan kita kasih keluar bijinya. Oh iya ya. Keluar biji. Keluar biji, tapi biar belum keluar semua, yang penting pastikan biji sudah keluar, baru kita rendam di kapur siri supaya kenyal dagingnya. Oh iya. Oke? Untuk anu ini kurma Pak. Iya, ini untuk kurma. Oh iya iya. Biar belum keluar semua bijinya, biar begini sudah bisa simpan. Yang penting airnya sudah keluar, ya. Nah, ambilkan lagi Wak. Nah, itu kemarin Yang itu bisa. kurma itu? Iya, Kapur siri ya. Selama berapa menit? 5 jam. Makanya simpan sekarang nanti siang Nama kita itu buat. apa? Oh iya iya. Jadi bisa langsung kaca dulu, bisa kasih keluar. Ini mama pakai sana keren. Tempatnya. Mantap juga ya. Ada lagi sada Pak anu, loyang. Ya. Coba aja yang di anunya itu mau kasih keluar. Bijinya intinya dikasih keluar. Ya, itu tuh. Itu teknik. Ya. Enggak apa-apa, enggak apa-apa. Kenapa dihancur?
Usahakan jangan hancur, Pak. Bu, kalau hancur itu bubur itu. Usahakan jangan, biar tidak ditekankan, pada akhirnya setelah disepul dengan air campur sirih ini akan dibuka kembali, akan di Oh begitu. supaya nanti kenapa supaya menghindari kehancuran, ketika kita bentuk masih menyerupai buah. Satu terma satu kurma. Jadi sambil Iya. jadi ibu yang Kalau anu pun jangan terlalu lembek. Ini saya kasih Boleh. contoh, ya. Nah, dengan tehnya langsung bawakan di Kalau memang susah, pikir-pikir susah, ya, bawakan satu-satu dari kuenya supaya mereka kalau memang susah, ya, itu kan tidak anu. Jangan kasih begini dia. nih. Maksudnya kita Yang penting airnya sudah ada yang keluar, Bu. Supaya tidak kecut nanti. Oh iya iya. Nanti biji ini kan pada dasarnya setelah larut dengan kapur akan dibuka kembali, dibersihkan, dicuci ulang. Biar tidak keluar semua, Bu. Supaya tidak terlalu hancur. Kurma Pak. Sudah ditimbang bawangnya sisa berapa, Bu? Baru kurmanya dijemur juga ini atau? Iya, dijemur kalau sudah dimasak. Oh begitu Pak. Selama berapa? 3 hari. 3 hari ya? Tergantung cuaca, kalau cuacanya bagus. Karena tingkat kekeringan itu menentukan daya simpannya. Hmm. cukup bawa di sini sebagian kita hidup Gak usah bebelakan kayak keras. Iya. Ketangan dua jangan berat. Nah, kalau susah, Ada di sebelah. Siapa yang belum kasih semua? kan bisa saja Simpan di sini Pak perasiannya, seperti baku campur yang sudah diperas yang belum diperas. Ini. Sudah ada yang di sini. Begini atau? Ambil lagi peras yang lain. Terlambat. tomat 4 kilo, bawang putih 200 gram, bawang merah 100 gram. Oh iya iya. Untuk anu selai Pak ya? Untuk saus sambal. Oh saus sambal ya. Kemudian cabai merahnya timbang lagi. Untuk saus sambal, Berapa kilo cabai merah Pak? cabai merah kasih 200 gram, Oh sama dengan tomat tadi? dia 4 4 kilo. kilo. Oh iya iya. Untuk sambal ya? 200 gram cabai besar. Cabai keriting kasih 300 300 gram. 300 gram. Cabai rawit, ada cabai rawit ya? Cabai rawitnya Ibu ada? Hanya bubuk kayaknya ya, yang kering ya? Ini loyang ya. Itu cabai. Oh jangan itu. Badan. Ya, Berani lah. Oh. 300. Cabai rawit itu menambah rasa pedas. Kalau mau ingin lagi silakan ditambah. Kalau hanya sudah begitu, tidak perlu ditambah. Sesuai selera dia. Kalau mau cabai rawit kasih 50 gram saja dia. Ya karena pedis tuh. Sudah pedis sekali itu. Ya. $300 keriting. Cabai keriting 300 gram. Cabai besar berapa Pak? 200 gram. Nah, 200 gram. Berarti 500 gram semua. Totalnya. Oke. 200 gram baru dicuci supaya nanti siap masak. Sudah mendidih.
tinggal ibu-ibu buat seperti ini, buatkan celah supaya larutan kapur sirih masuk ke dalam daging, tidak usah peras. Karena saya lihat ini tingkat kesulitannya di situ. Oh begitu Pak ya. Jadi tidak usah diperas, karena tingkat perasan ini hati-hati, penuh kehati-hatian. Karena hari ini kita mau buat kurma tomat. Bagaimana tomat itu menyerupai kurma? Ya. Jadi kalau sudah seperti ini, jadi ibu-ibu bisa praktik di rumah, nggak usah keluarkan. Yang penting belah saja seperti tadi, ya belah. Sebelahnya lagi bagi 3, nah sebelahnya lagi, ya. Silakan simpan di larutan, tetapi kasih panjang daya larutnya. Misalnya yang saya tekankan di sini 5-10 jam, ambil yang 10 jamnya. Iya. Iya, itu untuk kapur sirih masuk di dalam daging. Kenapa ada kapur sirih? Itu supaya dagingnya itu kenyal. Pada saat dibuat dia tidak hancur. Iya. Berarti tidak bisa dihancur. Kecuali ibu sudah bisa. Artinya sudah mahir buat, pasti bisa. Iya. Langkah awal biar begini saja dulu. Karena saya lihat kesulitannya masih tinggi. Memang harus hati-hati. Ada caranya itu. Kemudian sekarang ibu tanam tomat kan? Pakai pupuk apa? Tidak, itulah yang mempengaruhi. Kenapa? Biar sudah matang kita peras itu masih setengah mati. Kalau yang organik kita kasih begini itu langsung. Itulah bedanya. Oh begitu ya. Iya. Bisa juga, tetapi itu terbatas, lebih gagal langsung. Bagaimana itu? Dibelah dulu di sininya, terus di sini dikasih bolongan untuk tempat keluarnya bijinya, biar langsung diperas jadi udah bagus, nanti tidak hancur. Oh iya, bisa juga. Kasih di sini ya, kayak bolongan, biar ada keluarannya, baru kapur sirihnya mungkin mudah juga dia masuk. Karena tidak pakai kos tangan. Oh Yodi. Keriting cabai rawit. Itu bedanya. Kemarin itu hanya Tidak ada. Nah, karena itu kan yang penting cara buatnya sama. Iya. Cara buatnya sama, Bu. Tinggal dipadukan saja bahannya. Luar biasa. Ini Coba salsa. timbang yang untuk tahu tambal tadi. 5 kilo 4 lagi, kilo. 4 kilo. 4 kilo. Oh, ini. Karena Itu saus. 4 kilo tadi. kemudian ini larutkan kapur sirih 2 sendok. Ayo tinggal Ya, ambil kapur sirih ya. Larutkan di mangkok-mangkok kah? Mana yang 2 sendok Pak ya. 4 kilo. 4 kilo. Coba saya. Ada sendok? Bu? Ada. Ini sendok. Kita buat ini. Oh begitu. Oh, dia tanam kue dulu deh nih. Dengan ini. Selai tadi ini, Pak. Bukan. Selai sudah di Kurma ini Bu, kurma. Ini tiga produk ini, Bu. 3. Ada yang mencatat. Nanti saya jelaskan sebentar. Ini irit waktu ini. Betul. Karena besok masih ada bahan cabai bubuk. Oh cabai bubuk. Iya. Besok. Iya. Cabai bubuk dengan menjelaskan pengemasan. Banyak padat. Oh, iya, iya. Padat jamnya kita. Oh, iya. So, gemuk ya betul. Nanti dilarutkan dulu, kita lihat karena masih banyak batuknya. Nanti saya sudah dilarutkan, saya sendok 4 sendok ya. Atau kita ayak. Ya bisa, kalau diayak hanya 1 sendok saja. Hanya dia lembab ini, Bu.
Ada yang satunya Ada, tadi. coba ambil satunya. Ada yang satu. Bagus. Coba dibilaskan loyang yang anu. Ini yang besar ini supaya bisa larut dia bagus. Ya. Coba dibuka. Sana. Ya, artinya tidak banyak jaringan. Rumahnya tadi berapa? Ya. Kapur. Berapa sendok, Pak? 1 sendok saja. Jangan 1 sendok. Ini hanya khusus satu kilo ini. Tadi 5 kilo ini. Oh, jadi berapa sendok? 5. Kasih 3,5. Oh, 3,5 sendok ya. Untuk pembuatan kurma tomat. Paling keliling pakai sekaki lah. Iya betul. Langkah awal dulu seperti itu. Tapi jangan cuma bicara di sini, dibuktikan. Nanti kita lihat. Betul. Ini kalau dia sudah ada usahanya, yang seperti dia bilang asli kemarin, nanti kita usahakan lagi bangsa pengolahan dulu. Jangan sudah ada bangsanya nanti kosong dari sini, tidak boleh. Betul. Jadi dilihat keseluruhannya kita kalau memang kelompok ini dia bisa kerja, bisa sama-sama kita usulkan bangsa. Nanti kita bentuk kelompok tapi kita lihat dulu toh. Nah, kalau sudah memungkinkan, sudah berbuat, ya kita bentuk kelompok. Jadi satu kelompok pengolahan khusus ibu-ibu. KWT. Airnya berapa liter? Sampai terendam itu bahan. Oh iya. Tambahkan. Maksudnya sampai tenggelam ukurannya begitu. Kasih air lagi nih. Proses apa namanya ini? Perendaman. Pengapuran. Berendaman dengan air kapur. Dengan kapur sirih ya. Agar legit. Iya. Betul. Kenyal begitu deh. Wah, cocok. Berarti orang makan Filipina nih kenyal-kenyal. Memang. Tangkainya. Iya. Sama proses kemarin. Ini prosesnya yang sudah memperhatikan kemarin bisa ini buat ini. Sudah diangkat nih. Oh ini untuk saus tomat ya? Sambal. Saus sambal. Oh saus sambal. Ini untuk saus sambal. Bahannya harus besar-besar ya. Buat tomatnya harus besar. Ini diamankan ini. Ini pembuatan saus sambal ya? Oh selai, ya, pembuatan selai tomat. Nah, ini di luar juga ini. Nah, terbagi dua, ada yang kerja di luar dan ada yang kerja di dalam ya. Yang antusiasnya ibu-ibu luar biasa. Ibu-ibu tani di Kelurahan Loblohu, Kecamatan Lealea, Kota Bau-Bau, Provinsi Sulawesi Tenggara. 5 jam. Ini untuk saus sambal ya, bahan-bahannya ini. Selai ya. Gula itu 250. Ya. 250 gram. 250 gram sampai 350 gram. Kenapa saya batasi begini? Tergantung seleranya orang. Tapi maksimalnya 300. Betul. Karena ini kan tadi 4 kilo. Kemudian garam 2 sendok. 2 sendok teh. 2 sendok makan itu. Oh, udah sendok makan Pak ya. Kemudian jeruk nipis. Rasa jeruk nipis nih. Ya, Jeruk nipis kasih 2 sendok. 2 sendok ya. 2 sendok. Kemudian kayu manis.
kayu manis 2 potong atau 3 potong. Kemudian vanili secukupnya. Sudah jadi nih, kalau saya sebut begitu. Vanili itu untuk apa manfaatnya? Penyedap rasa. Oh, penyedap rasa ya. Bawa aroma. Hubungan antara Tomat lalu saus apa ya? Dengan Tomat, lumbu cabai. lombok ya, saus sambal namanya ya. saus sambal. Terus cabai rawitnya kalau sudah masuk. Cabai rawitnya sama. Cabai rawit 550 gram. Cabai rawit 50 gram ya. Itu udah suruh tadi, udah suruh terus ini tinggal Cuma lo, anu ada tapi kering nih. gimana mau kering? Iya, tiap apa kata kita tanya dulu deh. Cara mengupasnya itu? Oh, begitu deh. Oh, langsung terkupas begitu saja ya? Langsung terkupas sendiri, Pak. Ini untuk Untuk selai, Pak. selai ya, selai tomat. Selai ini yang sudah dikupas ya, tomat yang sudah dikupas. Kalau sudah selesai, kasih tak. Ini untuk selai tomat. Itu cepat di blender. Oh, gitu ya. Selai tadi. Ya, kulitnya dibuka. Udah terus nih makan kita. Pembuatan selai ya. Yang penting bisa berputar blender. Oh iya. Karena pada dasarnya juga akan kita saring sebentar. Iya, iya. Anunya, snacknya harus sama. Bisa beda-beda. Bisa berjalan lambat. Mana anunya tempatnya? Saus selai tomat ini ya. Sudah mulai di blender. Ini diiris-iris dulu baru di blender. Proses penyaringan ya untuk selai tomat. Tidak pakai pos tangan. Oh iya betul. Luar Itu biasa. perbedaan kemarin antara dibuang dan tidak. Oh iya iya. Tapi kemarin bisa juga dibuang kulitnya Pak atau? Iya. Oh begitu. Makanya supaya ada perbandingan. Wah luar biasa. Ya, proses penyaringan ya. Iya, yang tidak dibuang. Ini dibuang ya. Kalau yang dibuang Buat kulitnya arinya tinggal dibuang kulitnya ya. Cepat. Ya dibuka kulitnya. Ini hasilnya Bu. Artinya tinggal biji yang tersisa. Kemarin itu masih ada ampasnya. Istilahnya Iya. kan kemarin itu jadi udah bisa bandingkan nih. Iya. Kenapa dibiarkan ada kulitnya kemarin itu supaya ada pembanding mana yang paling bagus? Ternyata ini yang paling bagus. Kasih air duluan, kasih air. Taruh di blender. Ambil di bawahnya, Disaring ambil di bawahnya. sementara di blender. Ya, nanti kayak ini tidak. Nanti dimarahi bapaknya dari mana ini sudah kotor-kotor ini. Biasa kotor. Ambil lagi aku kalau habis. Ada deh. Kasih air. Keseruan ibu-ibu ya di Kelurahan Haulobo ya. Oh, ini dikeluarkan dari. Ini juga dikasih. Oh begitu ya. Supaya nanti bisa dipotong-potong bawangnya juga sekaligus. Karena masuk nanti di blender satu kaligus. Oh iya iya. Saus sambal. Prosesnya juga sama ya, dikupas kulitnya ya. Untuk saus sambal ya, saus sambal. Saus sambal ini. Iya, saus sambal ini. Kan dicampur dengan cabe. Yang tadi saus tomat. Perpaduan tomat dengan cabe.
Apa itu Pak? Ini di atas Meja. Kurma untuk kurma itu. selai. Untuk selai ya, dicampur dengan kayu manis. Nah itu untuk selai tomat. Manisnya dibagi dua ya. Ya. Oke. Coba itu kayu manis. Panjangnya itu. Mantap dibagi dua saja. Ya, Ya. Apa itu sudah terbuang? Oh ini. Oh, Penyaringan kedua. oh penyaringan kedua nih. Oh disaring lagi ya. Iya, Untuk penyaringan. menghilangkan kadar Menghilangkan air. air. Oh, Jangan digaruk-garuk, dibiarkan saja. oh iya. Oke. Untuk selai itu Pak ya. Iya. Ya, oke. Masukkan Bu. Selai tomat. Pakai saya. Sudah, Mi. Oke. Masuk. Ini tadi di median ini. Bisa. Oh. Coba. Coba. Saya yang minta ada tadi. Oke, yang itu kasih dulu, Mi. Sini. Menghilangkan rasa asamnya Yang mungkin. tadi ini. Yang pertama saya ada. Nah itu. Oh iya. Masukkan Bu. Ini penyaringan kedua nih. Masak. Ya. Bisa dijusin. Oke, sudah disaring Gulanya dua kali ya. gulanya 300. Selai. 300. Dia dimasukkan. Dia kurang dulu kadar airnya baru Jadi masukkan. saya pisahkan dulu ya, 250. Apa itu? Mana? Oh gula. Mana yang 250? Kita belum, masih kasih 300 sama-sama. Kasih 250 dulu tinggal. Oh 250 gulanya ya. Untuk selai tomat. Simpan dulu 2,5. Serius sudah menulis Pak. Kasih pisahnya berapa gram tadi? Saya tidak suka manis sekali. Sesuai selera lah begitu ya. Kalau yang ini saring lagi nih. Saus sambal ya ini. Perpaduan cabai dengan tomat, saus sambal. Kadar airnya berkurang baru disimpangkan gula sebanyak 250. Garam. Garam berapa? Garam 3 sendok. 2 sendok makan garam. Yuk kurang dulu kadar air itu. Mana sendokmu ini? Saya tahu. 2 sendok. Terus kasih full begitu, Pak. Jaga sepul. Jangan di full kasih garam. Berikan garam ya 2 sendok. Itu anu. Masukkan. Kayu manis. Potong. Biar Kurang 7 cm lah. biar di Minum apa? pate, tapi itu buang air terus. Minum apa? Ah, mengkudu, buah mengkudu. Oh iya deh. Saja dikocok sebelum dimasak. 2 sendok ya. Biar nipis. Ada vanilnya di situ. Sebagai pengawet alami ya. Masuk itu pasti jangan lagi. Sebagai penyedap rasa. Atau bungkus. Jeruk Tadi nipis. kan sedikit ini. Ini sudah berskala besar. Sebagai pengawet alami ya supaya bisa bertahan lama. 2 sendok makan. Gula ya. Yang ada kerikatnya daripada tidak ada. Jadi kalau kita masak jangan pakai garam. Yang orang tuanya kurang mampu sama saya. Kita mati. Supaya 1 kali jalan betul. Saus sambal ya. Tinggal dimasak lagi. Iya. Nah, itu sudah. Sambal ya. Kasihan kalau ada sendok ini. Sendoknya tadi di mana? Sudah diambil lagi. Sudah diselai. Sudah bisa itu Bu. Selai tomat. Pemasakan. 2 sendok garam ya ditambahkan. Kemudian kasih Sambal. siapkan lagi jeruk nipis.
Jeruk nipis berapa sendok, Pak? Kasih pur saja. Perasan jeruk nipisnya berapa sendok, Pak? Nanti ditambah. Oke. Ya. Jeruk berapa sendok? Dua. Jeruknya 2 sendok. Berapa? Kasih 2. Saya tidak. Oh, jadi bakar. Gram sampai 300 gram gula pasir ya. Terus sambal ya. Tomatnya Makassar tuh, cantiknya merah. Diisi dalam kemasan. Proses pengisian ya. Diisi di Gelasan kuahnya kemasan. diminum nanti tumpang ini saja. Selai tomat. Satu lagi Pak, dia kelihatan dari samping. Berarti dari malam. Bagusnya ini bentar malam. Caranya tadi kan mereka sudah tahu. Tomat kurma Jadi tomat ya. pulang ini bisa mereka berbuat. Direndam selama 5 sampai 10 jam. Nanti pagi Penjemurannya Ini kecuali sudah direbus, Pak. baru dijemur. Tumpah di sana. Dicuci lagi. Baru siapkan lagi air di loyang itu. Ya. Nanti kalau sudah ibu-ibu lihat ini bisa praktik di rumah. Selanjutnya apa yang disarankan teman tadi, sebelum itu berbuat dulu, baru apa yang kebiasaannya nanti sudah dimasukkan bahan apa saja yang di. Sesuai kreatif masing-masing, yang penting ada dasar. Kapur sirinya pakai takaran atau Pakai takaran 2 sendok. 2 sendok tadi. awas nona. Cari kuteng. Ya, buang airnya berarti ini. Pak semakin banyak ukuran tomatnya semakin banyak tambah lagi. Tambah volume air. Coba. Proses pencucian setelah direndam selama 5 sampai 10 jam. Mana pisaunya tadi? Makin lama makin bagus. Maka kalau kita riskan begini. Tadinya supaya bagaimana kita makan kurma itu tidak ada bijinya. Jadi saya maksud tadi biar dikasih begini. Ini kan tidak, yang penting jangan ini. Ini biar bisa begini. Yang penting nanti pada saat dimasak ini tidak akan hancur ini karena ada kapurnya. Oh, begitu, Pak. Ya. Ini silakan dicuci bersih karena ini menggunakan kapur sirih. Ya. Tangan kita potong. Itu bisa dibilas lagi tuh. Mari lo yang lagi tadi. Proses pencucian. Nanti kita lagi, Cang. Jadi yang bilasan dari situ bisa langsung ditirisan dia. Biar tidak langsung bisa langsung. Proses pencucian. Buat tomat. Itu apa? Kurma tomat ya. Kurma tomat. Mana tempatnya kemana? Itu sepeda kita. Langsung dibelah semua Semuanya dan boleh. dipisahkan. Biar kita belah begini nih, tetap kenyal dan ini. Oh, begitu ya? Ya, ya, silakan. Simpan di sini, simpan di sini. Jangan loyang. Iya, kurma tomat. Semangatnya ibu-ibu. Ibu Tani di Kelurahan Logo-Logo.
Kecamatan Lea-Lea, Kota Bau-Bau, Provinsi Sulawesi Tenggara. Ini dikukus lagi. Iya, dimasak, baru dikasih gula, mungkin baru jemur. Ini kan baru Jemurnya itu campur kapur 3 hari itu. 3 malam. Iya. Ini belum ada bumbu yang lain, hanya air ya. Nah, biji-bijinya itu tadi yang ada di dalam buah tomat itu dikeluarkan. Tidak bunyi kalau kita makan. Iya, supaya kenyal-kenyal toh, dia enak. Mulai apa namanya? Supaya airnya mendidih ya, baru disimpangkan bahan-bahannya yang telah dicuci tadi. Kita melakukan pelatihan ya. Hasil pelatihannya sedang mencicipi hasil pelatihannya tadi, yaitu selai tomat ya. Coba saya lihat ibu. Nah. Coba. Mantap. Nah, mantap. Selai tomatnya luar biasa ya. Itu hasil pelatihan dari ibu-ibu ya. Sekarang dia cicipi ya hasil pelatihannya. Dan hasilnya, mantap. Bisa dikembangkan ya. Terutama di Kelurahan Lobu-Lobu, Kecamatan Lea-Lea, Kota Bau-Bau, Provinsi Sulawesi Tenggara. Dan perebusannya ya, setelah dibersihkan tadi tomat yang dicampur dengan siri tadi. Timbang dulu ya. Sudah tadi. Enak ya. Baru ya. Berarti 1 kilo 300 gram. Oh, 1 kilo 300 gram. 1 kilo lebih ya. Untuk 5 kilo. Harusnya itu kan Buat cabai. Buat tomat ya. Kilo 300 gram. Oh ya, untuk 5 kilo. 5 kilo seharusnya 1 kilo setengah. Oh, 1,5 kilo. Sekarang pengambilan buat tomat yang telah direbus tadi. Ada kuali yang bersih? Kuali satu. Apa yang dipertengkarkan? Todanga nih makanya dibuka makuli daripada todanga. Tidak dibuang. Tidak Tapi dibuang. biarkan dulu dia susut kurang. Nanti dia kering sedikit, sendiri. baru masukkan gula. Jadi gula itu nanti bercampur dengan airnya. Jadi semua bisa bercampur rata tuh. Iya. Campurkan setelah dimasakkan akan sama dengan kita buat kapusu ini. Iya. Pakai kapur juga, tapi kan sesudah itu dicuci lagi. Itu kalau sama dengan proses pembuatan ya. Kalau ibu-ibu di sini kan banyak jambu. Kalau mau buat sirup jambu sama seperti ini. Dembolo itu. Daripada ibu-ibu buang, selainya juga sama dengan itu. Dibuat selai. Lebih manis lagi. Ada dembolo itu. Iya. Kata itu udah begitu. Katanya siapa sirupnya? Airnya dembolo. Dagingnya. Mana dikasih hancur? Nah. Baru Biasa di aduk. jangan ada airnya ya. Aduk. Sudah ditiris tadi. Ya sudah ditiris tadi diambil pakai itu. Makan sudah tahu. Dia akan berair sebentar itu. Iya. Dia enggak? Iya diaduk. Diaduk. Kalau tidak diaduk kan hancur. Oh iya. Dia tidak akan hancur itu. Oh, tidak akan hancur karena tadi pengaruh pengapuran. Iya. Kapur siri itu tadi Dia hanya dibolak-balik saja untuk bisa supaya airnya itu bisa keluar. Supaya bisa dia susut.
Iya. Berarti sepeda Ini kalau begini bisa keras ditutup, hancur. ya kan? Ya, ini ya. Oh ya, tambahkan dengan garam. Supaya kalau masak apa saja kalau tidak ada garamnya kan tidak enak. Betul. 1 sendok ya. Kalau macam airnya ini dibuka supaya dia cepat kering. Kalau macam airnya dibuka Baru Kalau ibu buka diaduk lagi tidak rasa tomat itu. supaya dia meresap dan merata. Supaya dia meresap, makanya dia dibuang airnya. Karena gula nanti berdasarkan air ini juga. Pakai vanili ya, Tergantung selera ibu. supaya lebih sedap rasanya. Kalau itu asli. Ya asli nggak bisa di. Nanti dia Oh, dia mengecil. Oh, tambah gula. Gula pasir kita lagi yang itu. 1 kilo 300 padi. 1 kilo setengah. Oh, iya 1,5 kilo. Gula. Oh, akhirnya dia dia keluar ya. Ya keluar. Ya 1,5 kilo ya. Ukuran 5 kilo. Matinya tomat. Dapatnya 1,5. Itu mengandung air banyak. Tidak perlu tambah air dia akan meresap. Para mesin-mesin kue. Iya. Oke Pak. Sudah hancur dari tiga ya. Kemudian saya hanya kasih dua sendok Kapur sirih ya. Ini tadi 2 sendok itu takarannya 2 kilo. Oh, seharusnya 4 ya. Harusnya 4. Ada di Materi kita itu 2 kilo itu. Bahkan di situ kalau bedakan kalau menyimpan kapur sirih kalau sudah dilarutkan. Kalau sudah dilarutkan 2 kilo itu simpan 4 sendok. Biar tidak Karena dia digaruk sudah larut. mungkin. Kalau belum dilarutkan masih utuh seperti. Sebenarnya olahan tomat ini semua olahan tomat itu mengandung likopen. Likopen itu sangat bagus untuk kesehatan, Iya, betul. terutama bagi jantung. Iya. Kalau dikukus, Kali ini mungkin gulanya seperti kita bikin gula-gula Tidak pada saat pemasakan pertama tadi, proses pertamanya tadi, pokoknya habis direndamkan kapur, mau dikukus mie jangan direbus kayak pakai air. bisa juga tetapi tetap akan seperti ini. Hmm. Dan keluar airnya pada saat ibu masak. Pada akhirnya seperti ini juga. Karena kan tomat ini pada dasarnya mengandung air yang banyak, bukan sedikit. kering tadi tidak airnya. Sudah ditiriskan juga tadi, tetapi ini kan kenapa dia harus terendam seperti ini supaya manisnya itu merata, Bu. Ini kan pakai gula ini. Jadi kalau tidak ditiriskan seperti ini gulanya manis satu-satu. Ini biar di dalamnya nanti akan manis. Ini tidak lama ini. Air gula itu cepat mengkeramik. Berarti gulanya sampai dia mengental sedikit. Iya. Iya. Itu tinggal bumbu cabai. Apa-apa yang belum tidak ditahu. Tapi bermimpi dulu sebentar malam. Nanti sudah bermimpi silakan tanya. Ini kalau
kalau tingkat rendamannya bagus, ini walaupun dibulak-balik bagaimana tetap awet. Tidak hancur. Berarti tergantung perendaman. Iya, tadi ini kalau sampai 10 jam, makanya ibu kalau buat rendam malam. Pagi tinggal dibuat. Bolehnya dari kemarin itu kita mau bikin direndam toh, jadi masih pagi-pagi sudah Ini dibuka. sebenarnya harapan saya sore baru direndam, besok baru dian, tapi kita kejar waktu tadi. Tidak apa-apa. Ini besok tinggal pengeringan. Iya, intinya yang penting ibu-ibu sudah tahu cara kerjanya seperti apa. Toh, nanti praktek sendiri baru ikuti sesuai apa yang ada di resep tadi. Toh? Tapi yang beda sama ini, biar sore-sore cuma itu. Ada yang bikin anunya yang Cara Tidak lama bu, lihat saja ini sudah mulai ya. Warna. mulai berwarna Pak Adi. Jadi kan warna-warnanya seperti ini. Biar tomat yang tidak bagus ini sudah bagus kalau sudah begini. Dia akan ternampak sendiri itu gula meresap di daging. Oh begitu. Berkebun saya petani. Tergabung di kelompok. Kalau seperti di Jakarta, Di rumah jemput di rumah masing-masing. Simpan baru mau dicetak seperti menyerupai kurma ya. Oh sampai kering sebenarnya Pak Di? Iya, karena kalau tidak kering berarti kan gulanya terbuang percuma. Oh iya di betul. mereka biar praktek biasa. Ambil biru. Ambil. Lap dulu nyiru di atas. Antusiasnya ibu-ibu ya. Bisa begini. Iya. Menyerupai kurma ya bentuknya. Iya betul. Masih cantik juga. Bukan sudah mati. Kami dari api. Kadang yang BKKBN kudu pegang panas Baru dari api. Jadi banyak jadinya kayaknya. Nanti itu kita bandingkan yang direndam sampai 10 jam dengan yang tadi. Supaya ada perbedaan, wah itu juga yang saya suka. Bagus tadi malam direndam nih. Iya iya. Hari pagi tadi baru Betul. Bentuknya sudah menyerupai kurma ya. Ya kan? Ya. seandainya digabungkan digilingan bagaimana? Kalau digabungkan akan mempengaruhi hasil gilingan kita. Ada yang mempengaruhi yang bagus. Ada yang warnanya cerah, nanti hasilnya ada yang keputih-putihan. Jadi dikira oh ini dicampur ini dengan bahan lain, padahal sesungguhnya cabai. Tapi karena mungkin tidak bagus. Ada yang muda, ada yang merah ya. Olehnya itu kalau ada yang bisa bantu saya silakan kita pilih. Pisahkan yang supaya kita lakukan penggilingan.
tiriskan. Ambil kita cepat deh. Sortir lagi Pilih mana yang lagi. bagus. Jadi nanti dijual mungkin sekitar 250 gram, 500 gram, Iya. sudah di dalam kemasan. Kalau ininya kecil bisa jual kemasannya seperti ini. Yang penting memang kita ukurannya sama. Kalau memang bisa tuh ukurannya sama, besarnya sama, warnanya sama. Begini aja sudah langsung. Nanti kalau ibu-ibu Tergantung juga dari mereknya, ini kurang merah. Ya. Oh gitu ya. Ini bukan cabai kristal. Dia mau yang pedis, berarti dia tahu oh kalubara pedis. Jadi nanti tergantung kreasinya ibu-ibu nanti bagaimana. ini tolong dilapisin ada tisu. Totalnya dengan yang untuk asalan ini 300 gram, berarti 1:3 dari 1 kilo. Nah sekarang habis ini kita lakukan penggilingan. Hasil penggilingan ditimbang lagi supaya kita tahu masih ada kulitnya tadi yang sudah kering 2 gram. Setelah habis digiling sisa berapa gram lagi setelah biji dipisahkan. Itu nanti menjadikan analisa ibu ketika melakukan pengolahan penggilingan cabai. Kalau misalnya saya jual basah, oh begini, saya jual kering begini. Nah, manakala di panen raya, walaupun saya jual basah, saya jual kering itu agak kurang, tetapi masih ada nilainya dibanding saya buang begitu saja. Dipaham sampai situ? Paham. Sekarang kita melakukan penggilingan. Tolong satu bantu saya datang di depan. Iya, mewakili ya. Wah, mantap. Betul harus ibu. Betul. Hasilnya seperti ini. Yang biji 90 limbahnya, kemudian yang susutnya 10 gram. Ini kalau sudah 100 gram, ini nilai jualnya kalau di Kolaka Utara ini 20.000. Dari 1 kilo tadi, belum ditambah dengan ini yang asalannya. Ini 40 gram. Kalau mending dibuat seperti ini. Tinggal ditawarkan nanti ketika cabai mahal, dibawakan di warung-warung makan atau penjual bakso, kemungkinan ini masih bisa dia ambil ini daripada ketimbang dia beli yang mahal. Oh, iya. Ini tidak perlu proses lagi, tidak biaya giling lagi, dia tinggal tabur. Terus kedua cuci sampai bersih. Ketiga dibuang tangkainya, terus dibersihkan di
Langkah keempat direndam Pakai pakai kapur sirih. Kelima kelima direndam sampai kelihatan Bu, kelihatan. Ya, pokoknya sedikit di tengah kelihatan di belakang. Kelihatan. Oke, mantap. Ya, kelihatan. Pakai di belakang jadi bawah